Sahabat TKJ, ini adalah salah satu lulusan dari SMK Nurul Taqwa. Angkatan tahun Angkatan tahun 2020, Pak. 2020. Namanya Ya, siapa, Mas? namanya Muhammad Andre Uli Auriana. Dulu PKL di sini ya? Iya, Pak. Di Dulu PKL. Langgeng Rizky Motor. Berapa bulan dulu? Dulu 6 bulan, Pak. 6 bulan. Iya. Terus ceritanya kok bisa langsung diterima kerja di sini? Ya, dipanggil kembali ke sini, Pak. Oh, langsung dipanggil kembali, Iya. sampai langsung diterima kerja di sini. Iya. Ya, selamat ya, Mas. Iya. Memang tujuan kita di SMK Nurul Taqwa adalah, katanya Pak Tain tadi, kalau sudah PKL, sebisa mungkin dunia kerja dan dunia usaha itu menerima mereka. Yang sudah PKL, skillnya sudah dapat, mereka siap kerja. Cuma, ini Mas, kita mewakili dari SMK Nurul Taqwa, berterima kasih sama sampean sudah diberikan kepercayaan gitu sama kita dari SMK Nurul Taqwa dan budinya Pak Yudi namanya. Pak Yudi. Nah, kalau bisa dijaga baik-baik, kepercayaan sudah diberikan, semoga ilmu yang diberikan sama gurunya manfaat. Amin. Anak pesan nggak teko sampean buat adik kelasnya? Buat adik kelas, semangat terus belajar, raih cita-citamu, itu saja. Oke, ya, terima kasih ya Mas, sukses selalu. Pak. Terima kasih buat teman-teman. Semoga sampai semuanya bisa menjadi seperti Mas. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami tetap di TKJ Center. Kebetulan hari ini, pagi ini yang cerah ini, kami tim TKJ dan tim panitia PKL berada di Denpasar, Bali. Samping saya seorang pengusaha atau pelaku usaha jasa, namanya dengan Pak Yudi. Pak Yudi. Aslinya pun Pak? Pulau Lumbang. Sing olah tren nggih. Banyuwangi nggih. Banyuwangi. Nah, alhamdulillah hari ini ketemu orang Banyuwangi yang merantau ke Bali. Ngoten nggih, Pak? Nggih. Merantau ke Bali, punya jasa pelayanan bengkel berkaitan dengan servis bengkel mobil. Ngoten nggih, Pak? Nah, kebetulan SMK Nurul Taqwa ada setiap tahunnya melakukan kerjasama dengan beliaunya untuk memberikan pendidikan ilmu di luar jam sekolah yang namanya prakerin atau PKL, praktek kerja lapangan. Nah, ini mau saya tanya dulu. Ini sekarang alhamdulillah sampean berdiri dulu langsung. Bisa cerita ngapa mboten perjalanan jenengan susah awalnya yang tumut tiang ikut orang ya sambil belajar nimba ilmu. Ya alhamdulillah dikasih rezeki bisa berdiri sendiri, buka usaha sendiri ya sampai sekarang ya, Pak. Nah, mulai tahun berapa ini berdirinya, Pak? 2014. 6 tambah 3, 9 tahunan. 9 tahun. Rame nggih? Ya alhamdulillah. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita harus memang tetap mencari ilmu untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas kita. Sebab otomotif tuh berkembang. Kita semakin ke depan itu semakin canggih. Kalau bengkelnya nggak bisa ngimbangi ilmunya, maka kan ditinggal. Nah, ini contohnya, ini sudah berapa hari yang Hyundai ini? Hyundai ini 10 hari. 10 hari. Kerusakannya apa, Pak? Ini injektornya rusak. Masih diproses. Tangani sendiri nggak ini? Saya kirim ke Malang. Sudah diperbaiki, masih tetap seperti itu. Iya. Nah, itu contoh perkembangan di dunia otomotif. Kalau pelaku usaha jasanya tidak mengikuti, maka akan ditinggal dengan kemajuan zaman. Iya.
Dulu pakai karburator sepeda motor nggih Pak nggih. Nggih. Sudah puluhan tahun, mulai tahun 70-an nggih Pak nggih, Nggih. sepeda motor. Sekarang 2023 masih tetap ada yang pakai karburator. Nah, perkembangannya sekian lama sekarang pakai injeksi. Pakai injeksi. Ya, termasuk mobil juga sekarang pakai injeksi. Injeksi. Nah, itu mungkin sedikit cerita dari Bapak Yudi, pengalaman bahwa ilmu memang harus dicari Harus dicari. dimanapun tempatnya, entah ikut orang, entah berdiri sendiri. Iya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 9 tahun gitu. Alhamdulillah. Ya kita tetap belajar terus Mas. Iya, iya. Walaupun istilahnya udah berjalan bengkel, tapi harus mengikuti teknologi perkembangan. Nah, ini berkaitan Pak. Ya, saya mewakili dari SMK Nurut Taqwa, meskipun saya tidak ngajar di otomotif, saya kan ngajarnya di komputer jaringan, Pak. Saya sih berterima kasih sudah bisa menerima anak-anak belajar ke sini. Sudah berapa kali, Pak? Anak-anak itu? 4 kali. 4 kali ya. 4 tahun pelajaran ini berarti anak-anak. Terus ada nggak yang setelah mereka belajar terus mereka di sini langsung kerja sampai tarik sebagai karyawan gitu? Alhamdulillah. Ada berapa orang? Ada dua. Dari 4 tahun. Dari 4 tahun ini. Sebetulnya mereka bisa langsung kerja di sini semua nggih pada waktu itu. Iya. Terus yang 2 katanya pulang. Kenapa alasannya, nggak betah atau gimana? Kayaknya kurang menyukai otomotif. Oh. Ya memang minat ketika dia sekolah, terus setelah terjun ke lapangan, setelah itu ngelakoni abotnya itu berbeda. Beda. Terus mentalnya kurang. Bahkan ingin melakukan usaha lain mungkin gitu. Berarti selama 4 tahun mereka sebetulnya ada sekian orang yang sudah bekerja di sini. Yang bertahan sekarang 2 orang. 2 orang. Ini berarti tahun yang selanjutnya ini ada 2 anak yang PKL, nanti videonya kita sambung, anaknya kita wawancarai juga. Ya kalau ke otomotif itu satu harus menyukai pekerjaan itu sendiri. Ya memang harus ada dasar. Terus hobi. Baru nyambung. Iya. Kalau cuma sekedar belajar itu nggak ada hasilnya. Nggak ada hasilnya. Mungkin ada pesan yang lain yang ingin sampaikan ke adik-adik yang mau belajar di otomotif, selain senang sama hobi tadi. Intinya tekun. Ya giat belajar. Terus istilahnya betah lah gitu. Diomesi gitu. Kata orang Jawa diomesi Pak. Ya memang kadang gini, kita sudah kerja, sudah dapat gaji, suatu saat ada fase bosen harus kita lawan juga. Belajar bengkel itu enggak setahun 2 tahun bisa. Ya kayak perkembangan gini terus kita belajar. Enggak ada apanya ya, kita mentok situ aja itu enggak ada putusnya harus mengikuti pokoknya teknologi. Iya, ini sudah sering diulang sama Pak Yudi bahwa belajar tuh harus mengikuti zaman. Nggak bisa kita mendapatkan ilmu dahulu terus diterapkan di hari ini tuh kayaknya agak susah karena dulu dan sekarang sudah agak berbeda. Peradabannya juga berbeda, cara menyikapi berbeda, apalagi teknologi harus mengikut. Nah, itu tadi pesan dari Pak Yudi. Habis ini saya mau wawancara Pak Tain sebagai humasnya. Tujuan PKL itu bagaimana dan maunya arahnya kemana. Mungkin dari saya makasih atas waktunya. Terus yang kedua, saya terima kasih juga sudah membimbing anak-anak dengan open 4 tahun ini Pak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih lagi kita bekerja sama. Barangkali jenengan usahanya berkembang,
tambah banyak, ada cabang, bisa nerima karyawan. Amin, nggih, Amin. doakan Mas. Nggih, saling mendoakan Pak. Nggih. Terima kasih Pak Yudi, mudah-mudahan sukses selalu, sehat Amin, selalu. amin, nggih. Kami dari SMK Nurul Taqwa ya berharap banyak siswa yang bisa bekerja di sini. Nggih, amin, amin. Terima kasih dari kami. Kita sambung ke Bapak Humasnya, kita langsung ke sana. Terima kasih Nggih. Pak Yudi. Nggih. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, waalaikumsalam. Bersama Humasnya ini Pak Tain. Barusan saya wawancara dengan Pak Yudi, pemilik bengkel Langgeng Rizky Motor. Tadi sudah ketemu di sana, kita ngobrol berkaitan perkembangan teknologi Pak Tain. Nah ini berkaitan sekolah dan anak-anak Pak Tain. Yang saya tanyakan, tujuan PKL apa sih? Terus di Dudi ini maunya gimana kalau kita jauh-jauh dari Banyuwangi ke Bali gitu Pak Tain. Mengantarkan anak-anak, mengunjungi anak-anak nanti sampai penjemputan, atau bahkan bagaimana kelanjutan setelah PKL. Di Ini pertanyaan yang pertama dulu nggih. Apa tujuan PKL? Karena kita memang SMK, sekolah menengah kejuruan. Jadi untuk anak-anak memang kita berikan kesempatan. Kalau di sekolah kita kan selama 6 bulan. Ada sekolah itu ada yang 3 bulan. Iya, ada yang 1 tahun. Ada yang 1 tahun. Kebetulan kita ngambil di tengah-tengah, ada 6 bulan. Jadi anak-anak itu di PKL itu kita berupaya anak-anak itu mempraktekkan apa yang telah dipelajari secara teori di sekolah, dan mereka di PKL itu praktek secara langsung. Itu tujuan yang utama. Jadi anak-anak itu langsung praktek di lapangan untuk menambah skill atau kemampuan mereka di masing-masing bidang atau jurusan. Terus untuk yang kedua tadi, untuk yang kedua endingnya setelah PKL itu bagaimana? Kita harapkan anak-anak setelah mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing itu, tujuan dan harapan sekolah adalah anak-anak bisa terserap, baik itu di industri secara langsung yang tempat PKL ataupun di tempat lain, ataupun juga kalau mereka tidak terserap karena mereka sudah mempunyai kemampuan, barangkali mereka juga bisa mendirikan atau mempunyai bengkel sendiri, usaha sendiri sebagai wirausahawan. Terus yang ketiga tadi apa? Ya, yang kedua yang adalah terakhir ini. Nah, ini yang harapan jadi dari sekolah atau kepala sekolah itu bagaimana harapan? Ya, untuk harapan sekolah sendiri, ya anak-anak itu tadi itu setelah lulus dari SMK itu ada 3 itu Pak. Mereka bisa melanjutkan sekolah, kemudian mereka juga bisa bekerja ataupun bisa berwirausaha. Karena ya sekolah sendiri sebetulnya sudah mengusahakan upskilling dari siswanya, gurunya, adanya job fair ini mau dilaksanakan. Insya Allah kita juga akan adakan job fair nanti di kelas 12 ini nanti sebelum mereka lulus. Sebelum mereka lulus, ada penjaringan pekerjaan. Pekerjaan. Itu dari berbagai dari berbagai apa namanya yang ada di jurusan sekolah. Ada kaitannya disesuaikan, disesuaikan. Yang mudah-mudahan lah siswa kita yang kelas 12 sekarang sedang melaksanakan PKL, ada keterserapan ke dunia usaha dan industri. Kita berusaha selebihnya adalah terus sekolah sendiri juga menyediakan wadahnya, diarahkan kamu ke sini. Ada BKK juga, ada juga. Ya wadah itu harus memang ada, biar mereka setelah lulus nggak bingung lah. Kayak saya dulu lulus ngapain? Iya, karena memang dunianya mereka itu masih belum arahnya ke situ. Karena benar sekali, kapan hari kita bincang-bincang dengan beberapa teman dari jurusan, untuk masalah keterserapan ini memang belum begitu maksimal. Jadi PR ya. Jadi PR yang sangat besar sebenarnya bagi sekolah, karena memang sekolah ini berusaha untuk memfasilitasi mereka, tetapi kadang dari merekanya sendiri ini kemauannya kurang untuk ke dunia kerja. Kadang anak-anak sekolah itu ya hanya mereka sekolah gitu. Tapi ketika beberapa tahun kemudian
baru mereka terasa, oh ini loh. Iya, memang dampaknya luar biasa ketika sedang belajar dan sudah masuk ke dunia masyarakat nih Pak. Iya. Ya, mungkin itu dari Pak Tain dan kami. Ya alhamdulillah ini kita sekarang posisi berada di Bali. Pulau Dewata. Berada di Bali, Pulau Dewata. Ini anak-anak kita alhamdulillah ada beberapa jurusan. Yang tadi malam kita juga ada di Jemberana ya. Di negara. Itu jurusan akuntansi. Ya. PKL-nya di Kementerian Agama. Karena terkait dengan administrasi, betul. akuntansi. Ya. Kemudian yang ini langsung di bengkel Langgeng Rizky Motor. Ini milik orang Banyuwangi. Dan kita sudah beberapa tahun ini di sini. 4 kali katanya. 4 kali, berarti 4 tahun. Dan alhamdulillah yang PKL di sini juga ada yang diterima kerja di sini. 4 tahunnya itu katanya ada. Nah, 4 tahun semua itu tidak langsung setelah PKL pulang, tapi mereka langsung bekerja di sini. Iya betul. Yang 2 bertahan, yang 2 pulang karena punya usaha sendiri. Alhamdulillah Pak. Punya kemauan sendiri. Jadi tidak sia-sia mereka jauh sampai menyeberang pulau. Dan terus ini terakhir Pak ya. Pak. Pesan buat adik-adiknya yang sekarang masih kelas 10 atau kelas 10. Untuk adik-adik ya. Dari sampean pribadi. Oke, siap. Untuk adik-adik yang kelas 10, kelas 11 kalian harus rajin di sekolah. Untuk apa? Sampean harus punya tujuan. Ketika di SMK itu memang sampean harus punya tujuan. Kalau tadi itu saya katakan sampean bisa BMW Pak ya. Sekolah di SMK itu bisa BMW. Bisa bekerja, bisa melanjutkan ataupun berwirausaha. Sehingga kalian harus bisa memetakan diri kalian itu mau melanjutkan atau mau kuliah atau bekerja ataupun wirausaha. Sehingga kami yang ada di Humas khususnya tim PKK ini bisa membantu untuk fasilitator Pak istilahnya. Fasilitator jembatan untuk menyalurkan keinginan daripada anak-anak atau cita-cita dari anak-anak. Sampun? Oke, siap Pak. Terima kasih dari kami dari tim TKJ. Mataharinya sudah mulai terik nih Pak. Oke, siap. Masih pagi, kita harus sudah mencari informasi. Tapi harus tetap semangat demi anak-anak. Demi anak-anak. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Anak-anak. Mohon doa, mohon dukungan. Karena kita satu tim semuanya. Anak-anak juga diberi kemudahan untuk menyalurkan bakatnya. Siap. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, enak mungkin ya.